Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2226 Semua alam diketahui. Di bawah sinar bulan, Ye Chen pergi jauh ke utara, secara bertahap semakin jauh, sampai punggungnya kabur, dan dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang untuk melihat ke langit. Dia sangat menyukai batu pencerahan banyak. Jika dia tidak memiliki misi, dia akan melanjutkan pencerahan dan dipukuli. Dia sudah terbiasa dipukuli. Bepergian ke gunung yang dalam, dia jatuh ke dalamnya dan melakukan cara pencerahan kaisar. Sayang sekali langit dan dunia bawah masih terpisah, dan sulit untuk keluar dari Yama. Tanpa sadar, Ye Chen mengangkat matanya dan menatap kehampaan, dia sepertinya bisa melihat dua makhluk tertinggi di Gunung Jieming melalui dua alam manusia dan dunia bawah. Wanyu benar-benar terlalu lemah. Kaisar dunia bawah tidak bisa berkata apa-apa, dan Kaisar Huang juga tidak bisa berkata-kata, tidak berani memaksakan diri untuk membuka jalan itu. Ye Chen berjalan lagi, menyeberangi sungai Xiongjiang, dan melangkah melintasi tanah yang luas. Xuan Huang hari ini lebih jahat dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah perang invasi iblis, banyak monumen kuno telah dihancurkan, semuanya adalah sisa-sisa perang, berlumuran darah yang belum mengering, untuk memperingatkan dunia bahwa mereka adalah masih hidup hari ini, dan mereka semua digunakan sebagai ganti nyawa jiwa pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. 3 hari kemudian, di kota kuno Kunlun di Zhongzhou, Ye Chen muncul kembali. Kota Kunlun di malam hari masih makmur, kuno, dan berubah-ubah. Menghitung, dia telah ada selama 170 tahun, dan kota kuno Kunlun masih ada di masa depan, tetapi kota itu masih sangat halus, tetapi ada banyak wajah yang hilang, seperti legenda. Saya tidak menyangka bahwa Ekaristi sangat lucu ketika saya masih kecil. Lihatlah kontol kecil ini. Saat dia berjalan, Ye Chen tiba-tiba mendengar desahan, yang berasal dari warung teh. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah biksu muda yang memegang penis. Gulungan wakil gambar mendecakkan lidahnya, dan matanya bersinar. Tidak hanya biksu muda yang melihatnya, tetapi juga orang-orang yang mengelilinginya, semuanya menghela nafas. Ye Chen mengangkat alisnya, melirik ke sana, dan melihat gambar yang bergulir melalui sosok itu. Melihatnya, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, itu bukan gulungan gambar biasa, dan gambar yang muncul di atasnya adalah Great Chu Heng Yuezong, boneka kecil yang gemuk dibawa oleh Xiong Er. Kakinya hanya tergelincir seperti itu, dan kelompok bakat Xie Yun tidak menganggur, menggosok tangan mereka satu persatu, menjentikkan penis boneka itu. Apakah kamu yakin? Dia adalah Ekaristi kuno. Jika itu benar, Ye Chen pernah kembali ke masa mudanya, dan semua orang tahu itu. Sejarah gemilang semacam ini sudah cukup untuk membuat kencing. Siapa yang mengira bahwa penguasa suci surga, yang sangat sombong, akan memiliki pengalaman yang begitu menyenangkan, digendong oleh seseorang, dipermainkan dengan kontol, sungguh luar biasa untuk dibayangkan. Melihat tuan muda Ye lagi, dia sudah menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Itu benar, boneka kecil yang dibawa Xiong Er dalam gulungan gambar benar-benar dia. Itu masih di kehidupan sebelumnya. Ketika dia mempelajari kitab suci tanpa kata, dia diremajakan dan menjadi baru berusia 2 atau 3 tahun. Selama waktu itu, dia adalah bayangan hidupnya. Mengingatnya sekarang, apakah kamu masih merasakan sakitnya? Jadi, inilah pertanyaannya, bagaimana gulungan gambar ini bisa pergi ke kota kuno Kunlun? Jelas, seseorang membawanya ke sini. Adapun orang itu, tentu saja, itu adalah Master Pedang Wutian. Lebih tepatnya, itu adalah Master Pedang Wutian Ying Jie, yang bernama Mo Qin. Di masa lalu, ketika Ye Chen dan Jining Suang sedang dalam perjalanan kembali ke Dacu, Mo Qin menanyakan arah kepada mereka. Ngomong-ngomong, dia juga menjual banyak gulungan, semuanya tentang Tuan Muda Ye. Fakta membuktikan bahwa Mo Qin benar-benar datang ke Xuan Huang, dan dia benar-benar menjual lukisannya. Mungkinkah warga benua Xuan Huang sudah mendapat bagiannya? Belum lagi, memang begitu. Ye Chen telah berjalan di sepanjang jalan, dan sering kali ada kerumunan orang. Selalu ada 1 atau 2 orang, memegang gulungan,
masing-masing tentang dia, seperti memberi seorang istri sebuah korsel. Tuan mencoba memaksa busurnya, dan memimpin menantu perempuannya untuk mengunjungi rumah bordil. Ye Chen merasa pusing dan sudah memarahi Mo Qin ribuan kali. Bagaimana dengan Master Pedang Surgawi? Mereka yang tidak memiliki keturunan yang menyedihkan, ketenaran kehidupan pertama Kaisar Laosu, semua dibersihkan oleh gulungan Anda ini. Sekarang bencana akan datang, ketika langit lemah, seluruh dunia dalam kesedihan. Apakah ini cocok? Mengutuk di dalam hatinya, Ye Chen memasuki sebuah restoran. Dia mungkin datang lebih awal, dia tidak melihat si Ken, kesadarannya tersebar, dan dia tidak dapat menemukan putra pesawat, jadi dia menemukan tempat di dekat jendela, memesan sebotol anggur keruh, dan menunggu dengan tenang. Kendi anggur ini benar-benar tidak enak untuk diminum. Restoran sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan selalu ada orang-orang yang mengeluarkan gulungan gambar edisi langka, dan semuanya lebih hidup, atau kelompok 3 orang, atau kelompok 5 orang, untuk diapresiasi dalam kelompok. Untuk alasan ini, perbuatan mulia Ye Chen saat itu diangkat kembali dan mengatakan bahwa kemanapun dia pergi, guru yang hidup melakukan semua hal besar yang mengejutkan dunia, dan mereka masih dipuji oleh dunia. Ye Chen merasa sangat malu bahkan dia memakai jubah saat minum. Terbakar, Kaisar ke-10 dari Great Chu benar-benar terbakar, dan telah menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, juga merupakan hal yang baik bahwa Mo Qin tidak ada di sini, jika tidak, Anda akan dipukuli, terlepas dari apakah Anda seorang perampok atau bukan, Anda akan dipukuli terlebih dahulu, dan Anda akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Wu Tianshuo. Menguasai jalang Wu Tian. Kakakmu, minumlah untuk dirimu sendiri, biarkan aku keluar. Teriakan datang dari tripod, itu adalah Raja Qi, yang menggebrak 4 kaki keledai, bergegas maju mundur dengan tergesa-gesa. Ye Chen tidak menjawab, tetapi memindahkan cambuk ajaib dengan pikirannya. Setelah itu, Raja Qi berbaring, dan telinga Ye Chen menjadi sunyi. Anehnya Raja Qi tidak memiliki mata, dan Kaisar khawatir tidak ada yang akan mengalahkannya. Anda melompat keluar dan mencari pertengkaran. Ekaristi Kudus sangat santai. Suara perempuan King Ling tiba-tiba terdengar. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang wanita duduk di hadapan Ye Chen, dan setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Bei Sheng, yang memiliki 3.000 rambut hitam, berpakaian seperti pria, dan terlihat sangat tampan. Ye Chen tercengang, mengapa kamu di sini? Aku dipercaya oleh seseorang untuk datang ke sini untuk menyampaikan pesan. Kata Bei Sheng, melewati gumpalan kesadaran ilahi. Ye Chen membacanya, itu milik si Ken, dan akan memalukan jika dia tidak bisa datang untuk saat ini. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan anak-anaknya di rumah, atau, tercerahkan di Tianshu, mungkin dia bisa pergi berbelanja harta karun lebih baik daripada dilepaskan sebagai merpati. Jika kamu tidak bisa datang, beritahu aku lebih cepat. Kamu besar Chu, kerugiannya berat, bisik Bei Sheng. Ini lebih dari sengsara, itu terlalu sengsara. Ye Chen menghela nafas. Sama dengan keluargaku. Mata Bei Sheng menjadi lebih sedih dan kuyu, dan dia masih bisa melihat sudut mulutnya, dengan darah mengalir keluar, dan wajahnya sedikit pucat. Ye Chen tidak berbicara, hanya menatap Bei Sheng dengan tenang, matanya menyipit, dan menemukan jejak asal-usul iblis dari tubuh Bei Sheng, dan dia terintegrasi dengan Bei Sheng. Terlebih lagi, melihat ekspresi Bei Sheng, dia jelas tidak tahu bahwa ada asal setan di tubuhnya. Benar, asal-usul iblis itu tersembunyi begitu dalam sehingga orang biasa tidak bisa mendeteksinya. Ditatap seperti ini, Bei Sheng merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya, hanya permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan cahaya peri, tetapi cahaya peri yang tersembunyi dan mengintip, tampak tersembunyi dan menyatu dengan kekuatan misterius. Ye Chen menggosok matanya digelapkan oleh cahaya langit. 2 teman kecil, apakah kamu mau bayi? Sambil berbicara, orang lain datang, itu adalah seorang lelaki tua yang malang, dengan seorang veteran di mulutnya, tersenyum, giginya yang kuning tua masih ternoda daun sayur, lelaki seperti dia jika ditempatkan di Dacu, dia akan dipukuli dan menangis 800 kali. Bei Sheng tetap diam, sementara Ye Chen menggosok matanya dan melambaikan tangannya. Lihat dulu, belum terlambat untuk bicara. Pria tua malang itu tertawa, lebih sadar diri daripada Bei Sheng, dan hanya duduk, dan mengeluarkan hartanya dari lengan bajunya, gulungan lukisan. Ya, itu gulungan gambar, dan itu semua Ye Chen. Melihatnya, Ye Chen menarik sudut mulutnya dengan kasar, hampir membalik meja.
Ekspresi Bei Sheng sangat luar biasa. Melihat gulungan itu, dia sepertinya telah melupakan rasa sakitnya. Perbuatan mulia Kaisar ke-10 dari Great Chu sangat mempesona. Ini harta karun, kata lelaki tua malang itu, lalu menyingkirkan gulungan itu, mengelus janggut tuanya, meluruskan pinggangnya, dan yakin bahwa mereka berdua menginginkannya. Ini benar-benar harta karun. Bei Sheng tetap diam, mengalihkan pandangannya ke samping, dan melirik Ye Chen. Tuan muda Ye cerdas, dan menarik jubahnya. Dengan wajahnya, dia cukup malu. Dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, dan pilihan akan tersipu. Dengan cara ini, suasana di meja anggur tiba-tiba menjadi dingin. Orang tua malang itu menunggu lama tetapi gagal, pergi dengan marah, dan pergi ke tempat lain untuk menjual. Kemudian, hal seperti ini sering terjadi. Lebih dari sekelompok orang datang, semua membawa gulungan gambar Ye Chen, piksel gambar lebih dari satu tingkat lebih rendah dari Mokin, kebanyakan dari mereka disalin kemudian, dan dijual untuk mendapatkan uang. Tidak bertiup, gulungan gambar Ye Chen telah mendukung banyak orang. Beli gulungan gambar, ukiran tak terbatas, seseorang akan selalu membelinya, ini adalah efek selebriti legendaris. Bei Sheng cukup perhatian, jadi dia benar-benar membelinya, satu set lengkap, sehingga dia bisa membawanya kembali ke keluarganya dan menggunakannya sebagai buku teks untuk generasi muda. Siapapun yang berani belajar dari Ye Chen akan diseret keluar dan dipukuli sampai mati. Nah, kapan senior Shiken akan kembali? Ye Chen terbatuk datar dan mengganti topik pembicaraan. Aku tidak tahu. Bei Sheng menjawab dengan sangat santai. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Ye Chen bertanya lagi. Aku tidak tahu. Bei Sheng kembali dengan santai, tepat di depan Ye Chen, melihat gulungan itu, satu demi satu, dia benar-benar melupakan rasa sakitnya, dan terpesona olehnya. Ye Chen tidak bertanya lagi, hanya bangun, dan tidak bisa menutupinya lagi, karena Shiken tidak datang, lalu pergi ke tempat lain, lebih baik mencari tempat sepi, bahkan celah di tanah. Ketika dia bangun, Bei Sheng meletakkan gulungan itu, bangkit dan mengikuti dari dekat. Ada lagi. Ye Chen mengangkat alisnya. Gunakan mata reinkarnasimu untuk melihat penyakit, kata Bei Sheng datar. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat sakit. Jangan bicara omong kosong, ikuti aku, kata Bei Sheng, melangkah ke langit. Ye Chen menghela nafas, Takong mengikuti, dia benar-benar ingin mendidik Bei Sheng, dia memintaku untuk menemui dokter, dia seharusnya mengatakannya lebih awal. Anda masih punya cukup waktu luang untuk melihat gulungan gambar. Keduanya melarikan diri ke pintu domain luar angkasa satu demi satu. Di lorong, Bei Sheng cukup normal, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen. Dia akan selalu mengingat reruntuhan kuno, wanita jalang tak tahu malu di depannya, menanggalkan pakaiannya, dan setiap kali mereka berdua sendirian, pipinya akan ada rona merah. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen, dengan ekor besar, sengaja menghindarinya. Hati nurani langit dan bumi, pada saat itu, Tuhan tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya canggung untuk sementara waktu. Hanya sudut mulut mereka berdua yang berdarah dari waktu ke waktu. Ye Chen baik-baik saja, tetapi aura Bei Sheng sedikit tidak stabil. Mungkin karena luka yang tidak dapat disembuhkan ketika iblis menyerang, dan racun yang berasal dari iblis menyebabkan dia berada dalam keadaan depresi. Kamu tahu, kamu memiliki asal-usul iblis di tubuhmu. Ye Chen akhirnya berbicara. Asal-usul iblis. Bei Sheng terkejut, tetapi dia benar-benar tidak tahu. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan dengan kekuatan Zoutian, dia membuka penutup yang tersembunyi, sehingga Bei Sheng dapat dengan jelas melihat asal-usul iblis, yang tersembunyi cukup dalam hingga hampir tidak terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bei Sheng sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi jelek. Aku, yang juga menanggung asal-usul iblis, juga ingin tahu. Ye Chen mengangkat bahu. Bei Sheng tidak bisa membantu mengangkat matanya, dan melihat bahwa mulut Ye Chen berdarah, yang persis sama dengan situasinya. Dia harus mengerti mengapa Ye Chen selalu berdarah sebelum pertempuran dengan Kui Luo. Dia pasti terinfeksi asal-usul iblis pada saat itu. Dia juga harus memahami bahwa sulit untuk menyingkirkan asal-usul iblis tersebut, jika tidak, bagaimana Ye Chen tidak dapat disembuhkan dengan metode Dacu. Tanpa fondasi iblis surgawi, dari mana asal iblis surgawi berasal? Bei Sheng bertanya dengan ragu. Jangan meremehkan iblis, apakah kamu mampu? Ye Chen duduk, mengambil kendi, dan tidak bisa menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Mati.
Apakah kita akan berubah menjadi iblis? Bei Sheng mengerutkan bibirnya. Ye Chen menyesap anggur kental, tersenyum tipis, mungkin. Episode 2227 Aku tidak ingin. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya terdiam, dan suasana canggung langsung berubah menjadi kabut. Gerbang domain melintasi Gunung Beiyue di Zhongzhou, ketika mereka berdua muncul, itu sudah menjadi kelompok gunung yang megah. Ye Chen melihat sekeliling dengan tenang, dan melirik ke puncak gunung. Medannya misterius dan langitnya sombong. Ada lingkaran sihir tingkat kaisar yang tersembunyi, menutupi misteri dunia, dan sangat sulit untuk ditangkap. Jelas sekali, keluarga Bei Sheng tersembunyi di gunung ini, dan pasti ada ruang yang luas di dalamnya. Seperti yang dia duga, ketika Bei Sheng menjepit formula segel, sebuah pintu cahaya muncul. Bei Sheng melangkah masuk, dan Ye Chen segera mengikuti. Dia sudah lama mengenalnya, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarganya. Klan Jiuli memiliki warisan panjang, yang dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, dan itu misterius. Setelah memasuki gerbang cahaya, apa yang dilihat Ye Chen adalah negeri dongeng, tempat itu diselimuti awan dan kabut, padat dan kabur, dengan puncak mengambang dan istana yang menjulang tinggi, ditanami pohon buah spiritual, dan penuh kekuatan spiritual. Suara terjalin dan bergema. Selain itu adalah pola larik, yang tersembunyi dalam kehampaan dan mempertahankan pesona. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, suku Jiuli benar-benar berani, dunia yang besar ini, terlebih lagi di dunia Changlan, dengan mata reinkarnasi, sulit baginya untuk melihat melalui ilusi. Suku Jiuli masih memiliki Zundi, tetapi hanya tersisa 3, Zundi terkuat adalah surga ke-8, dan kedua Zundi adalah surga ke-4, adapun Zundi puncak Yingji, sebagian besar telah terkubur. Dapat dikatakan bahwa barisan kuasa kaisar suku Jiuli saat ini tidak cukup untuk kaisar semi-dewa puncak untuk menyapu Hong Huang, bahkan suku Jiuli yang misterius, apalagi kekuatan lain. Dengan analogi, jika surga dan Hong Huang benar-benar pergi berperang, surga tidak diragukan lagi hilang. Secara alami, jika 5 area terlarang berpartisipasi dalam pertempuran, akan sulit untuk mengatakannya, dan tentara kaisar akan mengejutkan. Yang paling penting adalah jumlahnya sangat besar, dan barisan tentara kaisar benar-benar akan menghancurkan prasejarah rakyat. Tetapi dia tahu bahwa area terlarang tidak akan berpartisipasi dalam perang, dan jika dia ingin area terlarang untuk berpartisipasi dalam perang, kecuali jika iblis menyerang, poin ini dibuat sangat jelas oleh Raja Manusia sejak 170 tahun yang lalu. Sambil berbicara, keduanya berjalan melintasi jembatan lengkung dan langsung mendaki gunung. Dalam perjalanan, para murid Jiuli bertemu dengan hormat memberi hormat kepada Bei Sheng, tetapi mereka cukup penasaran dengan Ye Chen yang mengenakan jubah. Putri keluarga mereka jarang membawa orang kembali ke keluarga. Keduanya naik ke puncak dan memasuki hutan bambu. Di kedalaman hutan bambu terdapat sebuah hamparan batu, di atas hamparan batu tersebut terbaring seorang lelaki tua berjanggut, seperti patung es, tidak bergerak, atau dalam keadaan tersegel. Ketika Ye Chen melihatnya, dia mengenalinya, bukankah itu Tao Tuayan? Setengah bulan yang lalu, aku menjadi gila dan membunuh semua orang yang kulihat, seperti iblis yang haus darah. Bisik Bei Sheng, dan memberitahu Ye Chen apa yang terjadi pada Yan Laodao dalam beberapa kata. Ye Chen tidak menanggapi, dan bersandar di depan ranjang batu, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke dalam dan keluar Yan Tao tua dengan saksama, dia tidak melihat adanya luka, dan tidak ada kelainan pada Yuan Shen. Bagaimana? Bei Sheng bertanya dengan lembut. Asal-usul iblis, kata Ye Chen datar, dan perlahan menutup matanya. Dia juga memilikinya. Bei Sheng mengerutkan kening. Ada lebih banyak, lebih dari kamu dan aku. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya yang dalam menjadi tidak pasti, dan ketika mereka melibatkan setan, mereka selalu menunjukkan warna yang aneh. Saat dia berbicara, dia dengan ringan menjentikkan tangannya dan membuka segel Old Yan. Tapi melihat Old Taoixian gemetar, dan kemudian membuka matanya hitam, bersinar dengan cahaya ajaib, dan bagian tengah alisnya juga membuka matanya bersamanya, mengukir pola sihir misterius, tirani dan haus darah, seperti sungai, itu bergolak dan berguling, dan wajahnya juga ganas. Sesaat kemudian, dia berdiri dan menamparkan mereka berdua dengan telapak tangan. Dia yang berada di alam Raja Suci, kekuatan telapak tangan ini sebanding dengan alam suci agung, dan itu mungkin karena demonisasi. Ye Chen mengangkat tangannya secara acak dan menjungkir balikan Tao Tuayan.
Sebelum dia mendarat, dia terkurung di udara. Tidak ada gunanya berjuang. Di depan tubuh suci alam suci agung, dia tidak bisa mengatasi gelombang besar. Dia dalam bentuk ini ketika saya bertemu dengannya, kata Bei Sheng. Ini benar-benar asal-usul iblis yang sedang bekerja. Ye Chen bergumam, melihat reinkarnasi lebih jelas sekarang, kekuatan sihir yang dibawa oleh asal-usul iblis telah menipu Yan Laodao, dan itu mendorong Yan Laodao, mirip dengan manipulasi boneka teknik, dan Old Tao Yan adalah boneka itu. Yang lebih maju dari boneka adalah dapat membuat Old Tao Yan melakukan kekuatan supernatural dan metode rahasia. Ye Chen melangkah maju, meletakkan jari di antara alis Old Tao Yan, dan kemudian mengaktifkan evolusi Zhou Tian, menelusuri asal-usul iblis sepanjang jalan, berharap menemukan akar penyebabnya. Dalam kegelapan, yang dia lihat masih mata besar itu, merah dan menyilaukan, penuh kekuatan sihir, seperti jurang maut, hanya dengan melihatnya sekali lagi, dia merasa pikirannya tertelan. Engah. Melihatnya, dia memuntahkan darah, terhuyung-huyung, hampir jatuh, dengan lancang menyimpulkan asal-usul iblis, menyentuh keberadaan yang mengerikan, dan menderita reaksi yang mengerikan. Wajah Bei Sheng berubah, dan dia bergegas maju, tetapi terguncang oleh sumber tubuh suci. Ye Chen telah menyilangkan kakinya, memobilisasi kekuatan darahnya, dan dengan kuat menekan serangan balik. Sejauh ini, dia pada dasarnya yakin apakah itu Yan Laodao, Bei Sheng, atau Dewa Raja Keberuntungan dan Xiong Er, asal-usul iblis dalam tubuh semuanya berasal dari garis keturunan yang sama. Artinya, jika seseorang melacak asal-usul iblis di tubuh mereka sepenuhnya, titik akhirnya pasti sama, itu pasti mata besar itu. Hutan bambu kecil menjadi sunyi, ketenangan yang mematikan. Serangan baliknya tampak kuat, bahkan Ye Chen sedikit mengernyit, sudut mulutnya berdarah deras, wajahnya yang seharusnya kemerahan menjadi sangat pucat, dan bahkan napasnya menjadi tidak stabil. Bei Sheng tidak berani menyela, dia hanya melambaikan tangannya dan menyegel Laodao Yan lagi. Selama periode itu, Zundi dari suku Jiuli juga datang untuk melihatnya, tetapi dia tidak muncul, dan masing-masing bersembunyi dalam kehampaan, terlihat bahwa itu adalah Ye Chen, tubuh suci kuno. 3 jam kemudian, Ye Chen membuka matanya, dan akhirnya menekan serangan balik dengan paksa. Bagaimana? Bei Sheng segera bertanya. Aku tidak bisa menemukan di mana akarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, jika aku tidak salah, ada lebih banyak orang di surga yang bertanggung jawab atas asal-usul iblis, dan sebagian besar mereka akan berakhir seperti Old Tao Yan. Seperti, pemusnahan kewarasan, berubah menjadi maniak haus darah, atau bahkan berubah menjadi iblis, termasuk kamu dan aku, akan menjadi boneka yang membantai makhluk hidup. Aku saling bunuh. Bei Sheng mencoba berhubungan seks. Yang mengatakan, tidak ada yang salah denganku, aku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Bei Sheng bergegas mendekat dan memeluknya erat-erat. Kekuatannya tidak biasa, lebih kuat darinya. Tulang-tulang tubuh suci kuno berderak, dan seteguk darah tua yang telah disimpan selama bertahun-tahun juga menyembur keluar. Jika Anda tidak memperhatikan, mengapa ada wanita cantik yang melemparkan diri ke pelukan Anda? Aku tidak ingin menjadi iblis. Mata Bei Sheng berkaca-kaca. Aku tidak mau, tetapi apakah ada hubungan langsung antara ini dan tindakanmu saat ini? Ye Chen batuk darah, pinggangnya patah, dan tubuh kecilnya akan hancur berantakan. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Bei Sheng melepaskannya dengan tergesa-gesa, pipinya memerah, dan dia sedikit bingung, tidak dapat disangkal bahwa dia sedikit gila, dan dia memeluknya karena suatu alasan. Jika kamu menikah di masa depan, jangan terlalu malu-malu di tempat tidur, itu akan membunuhmu. Ye Chen menutupi pinggang lamanya, menemukan batu dan duduk, membuka mulutnya, dan seteguk lagi darah tua, bahkan tubuh sucinya hampir hancur, orang biasa tidak dapat membantu Bei Sheng Zhao. Kamu anak yang baik bahkan jika kamu mendapat tawaran. Bei Sheng memberi Ye Chen tatapan putih. Ye Chen tidak berpikir begitu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengunjungi Bei Sheng, dan berpikir keras sendirian. Bei Sheng tersipu, berbalik dan pergi tanpa mengganggunya. Segera, suara genderang terdengar, yang merupakan suara genderang yang memanggil anggota klan, dan Ye Chen perlu memeriksanya satu per satu. Di hutan bambu, Ye Chen melihat ke dalam lagi asal-usul iblis di tubuhnya. Pada saat ini, dia harus mengerti bahwa bukan karena dia mengintip pria tua kurus itu sehingga dia terinfeksi asal-usul iblis, tetapi karena sudah ada asal-usul iblis di tubuhnya.
Dan menyimpulkan asal-usul iblis, dia mengalami serangan balik yang mengerikan dan membuat asal-usul iblis itu terwujud. Ini juga bervariasi dari orang ke orang, seperti Xiong Er dan yang lainnya, seperti Bei Sheng, harus mencapai titik kritis tertentu sebelum asal mula iblis memanifestasikan dirinya. Dan seperti Yan Laodao, itu seharusnya mencapai titik kritis lain sebelum dikendalikan oleh asal mula iblis. Oleh karena itu, jika dia tidak mengintip pria tua kurus itu malam itu, dan tidak dengan lancang menyimpulkan asal-usul iblis surgawi pada pria tua kurus itu, maka asal-usul iblis di tubuhnya mungkin tidak akan terwujud. Memikirkannya seperti ini, bahkan dia tidak bisa menahan rasa takut. Entah berapa banyak orang yang masih memiliki asal-usul iblis langit yang tidak terwujud yang tersembunyi di tubuh mereka. Juga tidak ditemukan. Kemudian, masalahnya sangat serius. Seiring pergantian tahun, akan ada lebih banyak orang yang akan memanifestasikan asal-usul iblis, dan akan ada lebih banyak orang yang akan menjadi seperti Yan Laodao. Seluruh iblis surgawi dari 10.000 wilayah. Pada saat itu, iblis langit tidak perlu menyerang, makhluk surgawi akan membuka jalan itu sendiri, dan menyambut iblis surgawi masuk. Mereka semua adalah iblis surgawi, dan mereka telah menjadi keluarga, jadi mengapa berkelahi? Trik ini cukup kejam. Ye Chen tersentak, dia tidak bisa membayangkan bahwa iblis seperti itulah yang menanam asal mula iblis di langit dan manusia, dan ingin menggulingkan surga dari akarnya. Saat ini, panggilan Bei Sheng datang dari luar hutan. Ye Chen mengesampingkan pikirannya untuk sementara waktu, dan berjalan keluar dalam satu langkah. Semua anggota suku Jiuli telah tiba, dan bahkan orang-orang tua yang telah mundur telah dibangunkan. Mereka berkumpul di depan aula utama, dan sekilas sangat luas sehingga sulit untuk menghitung jumlah mereka. Ye Chen tiba, mengenakan jubah, berjalan dan mengintip sepanjang jalan, dan orang-orang yang disapunya tiba-tiba merasa bahwa tubuh mereka transparan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun, bahkan harta di dalam tas penyimpanan diambil. Pintu jelas. Untuk apa ini? Zundi Zun dari suku Jiuli memandang Bei Sheng. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mari kita bicarakan nanti, mari kita lihat kesimpulannya dulu, kata Bei Sheng melalui transmisi suara. Butuh 3 jam penuh sebelum Ye Chen menutup matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bei Sheng menghela nafas lega, dan melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada anggota klan untuk bubar. Suku Jiuli menggaruk kepala mereka satu demi satu. Ketika mereka tiba, mereka tidak tahu apa situasinya. Sebelum pergi, mereka tidak lupa melihat Ye Chen. Apa asal-usul pria berjubah ini? Angka-angka itu berangsur-angsur menjadi langka, hanya menyisakan Ye Chen dan Bei Sheng. Ye Chen mengelus dagunya, mondar-mandir. Kalimat sebelumnya tidak memiliki kepercayaan diri. Dia yakin ada, tapi dia tidak bisa melihat asal iblis yang tidak terwujud, dan dia hanya bisa melihatnya setelah itu terwujud. Selain itu, selain dia, hanya Kaisar Semu Puncak yang bisa melihat dia. Pada titik ini, dia harus mengagumi iblis surgawi. Kemampuannya untuk menyembunyikan asal-usul iblis surgawi luar biasa. Itu sangat rahasia sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Episode 2228 Saya benar-benar tidak tahu. Malam datang dengan tenang, damai dan tenang. Di hutan bambu kecil, Ye Chen sedang duduk di depan ranjang batu, diam-diam menatap Old Taoyan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia telah memilah petunjuknya, hal berikutnya yang harus dipikirkan adalah solusinya. Selama dia menemukan sumbernya, semuanya akan terpecahkan, itu bisa dipecahkan dengan mudah. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menemukan akar penyebabnya, atau dengan kata lain, setiap kali dia menyentuh akar penyebabnya, dia akan menderita serangan balik, alih-alih membuat kemajuan, dia malah diserang balik di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, angin musim semi berhembus lembut, membawa sentuhan keharuman feminin. Bei Sheng telah datang, dan telah berubah menjadi pakaian wanita. Pakaian peri putih tidak ternoda oleh debu dunia. Mandi di bawah sinar bulan, dia seperti peri gelombang biru di langit. Dia suci dan tanpa cacat, dan dia helai rambut biru semuanya diwarnai dengan cahaya ilahi. Patung ini bukan manusia peri kembang api seindah mimpi. Ye Chen meliriknya, dan pikirannya kesurupan untuk sementara waktu. Kecantikan nomor 1 di Bei Yue benar-benar bukan penutup, kulitnya kencang dan gemuk, dan ekspresinya anggun, seperti peri dari mimpi. Hal yang paling menakjubkan adalah tidak peduli apakah Bei Sheng mengenakan pakaian atau tidak, dia tidak berbeda dengan telanjang di depannya, dia telah melihat melalui reruntuhan kuno sejak tahun itu.
Tanpa sadar, Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Oh tidak, itu harus mimisan. Kaisar Gritchu, cederanya tidak serius. Bei Sheng memutar matanya, dan menutupi tubuhnya yang halus dengan cahaya peri. Metode klan Jiuli untuk menutupi peri masih sangat mendominasi. Jangan takut pada orang lain yang memiliki mata reinkarnasi, takutlah pada orang dengan mata reinkarnasi. Tidak tahu malu. Ye Chen menggosok matanya lagi, dan dia tidak lupa menyeka darah dari hidungnya. Melihat tubuh wanita yang sempurna, tubuh suci tidak bisa menahan. Sungguh menjengkelkan memiliki sepasang mata peri samsara. Kami telah menemukan cara untuk memecahkannya, bisik Bei Sheng. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak dapat menemukan akar masalahnya, semuanya sia-sia. Jika aku berubah menjadi iblis langit, maukah kau membunuhku? Begitu kata-kata ini keluar, pipi Bei Sheng memerah, dan percikan mekar di matanya yang indah. Adegan setelah itu sangat berdarah. Raja Qi, yang berteriak-teriak sepanjang hari untuk keluar mencari udara segar, akhirnya dibebaskan, dan hampir dipukuli menjadi daging keledai oleh Bei Sheng. Melihat Tuan Muda Ye lagi, ekspresinya sangat berarti. Saya harus mengatakan, ide Qi Wang cukup bagus. Bei Sheng sepertinya bisa membaca kata-katanya yang tulus. Awalnya, matanya yang jernih dan indah penuh dengan api, jenis api yang bisa membunuh orang. Rona merah menyebar dari pipinya ke lehernya. Dia adalah Bei Sheng yang bermartabat, Bei Yue yang bermartabat si cantik nomor satu hampir mengamuk. Mulutmu murahan, biarkan mulutmu murahan lagi. Ye Chen cerdas, menahan bajingan Qi Wang, dan itu adalah palu peledak lainnya. Pada saat ini, dia harus menunjukkan kesetiaannya. Bei Sheng akhirnya pergi sambil memegangi dadanya. Malam yang paling romantis, awalnya adalah suasana yang baik dengan bulan purnama dan bulan purnama, tetapi saya terpana dengan luka dalam di sekujur tubuh saya. Setelah dia pergi, Ye Chen menemukan Raja Qi. Jie, mengapa kamu mengatakan Jie? Karena dia terlalu kejam dan memukul Ren Qi King menjadi daging cincang. Sungguh menyedihkan keledai ini, bahkan tubuh asli Yuan Shen dipukuli hingga rata dengan tanah. Malam yang tenang berangsur-angsur semakin dalam, dan semuanya hening. Ye Chen di hutan bambu mengangkat tangannya dan berputar-putar di sekitar hamparan batu. Omong kosong adalah omong kosong, masih ada hal penting yang harus dilakukan, misalnya bagaimana menemukan akar iblis. Dia sedang menonton, dan dua makhluk tertinggi dunia bawah juga sedang menonton. Untuk alasan ini, dua makhluk tertinggi terus-menerus mengganti layar, memeriksa berbagai domain, dan ingin menemukan setan yang tersembunyi. Anehnya begitu banyak orang yang berasal dari setan, dan tidak ada akar setan. Namun, keduanya mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan petunjuk. Mengenai hal ini, ekspresi keduanya menjadi mendalam. Jika mereka tidak dapat menemukannya, bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Hanya karena mereka dipisahkan oleh dua dunia manusia dan dunia bawah. Bahkan jika mereka adalah pada tingkat tertinggi, sulit untuk menembus semua ilusi. Pedang abadi adalah contoh yang bagus, bahkan jika tidak ditemukan. Malam berlalu dengan tenang, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata. Di pagi hari, matahari terasa hangat, dan Ye Chen, yang telah bermeditasi sepanjang malam, duduk di atas batu dengan bosan, menundukkan kepalanya, dan mencoba berbagai cara untuk mengintip, tetapi tidak berhasil. Duduk ini adalah 3 hari. Selama 3 hari, hutan bambu kecil itu sunyi, dan Bei Sheng tidak datang lagi. Mungkin dia masih marah, sedangkan untuk Shiken masih belum ada kabar. Ye Chen yang menunggu benar-benar tidak sabar. Tidak sampai hari keempat dan malam Ye Chen bangun dan mempersembahkan korban ke tungku alkimia dengan jentikan tangannya. Jelas sudah waktunya membuat alkimia, entah berapa lama, menganggur adalah menganggur, waktu yang berharga tidak bisa disia-siakan, selain itu, mungkin sudah lama sejak alkimia. Api peri menyala, dan tanaman rumput peri dilemparkan dengan tertib. Ye Chen bahkan tidak perlu mengendalikan api. Dia hanya menggunakan pikirannya untuk mengendalikan gerakan. Keterampilan alkimia telah mencapai puncaknya. Aku berkata, ada banyak harta di suku Jiuli. Qi Wang juga ada di sana, melihat sekeliling dengan kepala keledai, sepasang mata keledai, telanjang, dan bakat berburu harta karun. Merangsang Ye Chen untuk mencuri harta bersama, dan kemudian melarikan diri. Dalam hal ini, Ye Chen mengabaikannya, dan hanya berkonsentrasi pada alkimia. Klan Jiuli pergi ke era prasejarah, dan tidak ada yang akan percaya pada harta, belum lagi Qi Wang, dia juga melihat dengan jelas, tetapi harta itu, tidak semua orang bisa bawa mereka ya, di wilayah orang lain,
yang terbaik adalah jujur. Raja Qi tidak menganggapnya serius, dan pergi dengan goyah. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara gemuruh, diikuti oleh teriakan Qi Wang, yang pergi mencuri harta seseorang, tertangkap di tengah jalan, tidak mengatakan apa yang tidak dicurinya, dan dipukuli, dan ketika dia kembali ke gunung, kepala keledai itu hancur, dia dipukul ke samping, bukan ditiup, dan berjalan miring. Kali ini, dia jauh lebih jujur, berbaring tengkurap dengan sikap malas, menyaksikan Ye Chen membuat alkimia dengan tenang. Di tengah malam, ada pil yang dilepaskan, dan pil emas 8 pola yang asli juga menarik guntur pil di langit malam yang luas, sebuah penglihatan pil diuraikan, yang sangat indah. Alkemis. Banyak orang Jiuli terbangun, dan mereka semua mengangkat mata dan melihat ke atas. Apa asal-usul orang yang dibawa kembali oleh sang putri? 8 pola kelanjutan dari pil emas kehidupan. Para alkemis tua dari suku Jiuli semua mengelus janggut mereka dengan penuh arti, dan kata-kata mereka penuh makna, benar-benar tidak banyak orang yang bisa memurnikan pil ini. Ini adalah kebenaran. Bencana kegilaan menyebabkan alkemis puncak langit hampir mati, dan mereka yang masih hidup memang sedikit yang bisa dilihat. Di tengah malam, banyak orang Jiuli berkumpul di sini. Sepintas, bayang-bayang orang gelap dan padat, tetapi mereka tidak berani naik gunung, karena takut mengganggu alkimia Ye Chen. Pencapaian alkimia Chen cukup mengejutkan. Sangat mudah untuk menyempurnakan pil 8 pola. Bakat putra ini benar-benar menakutkan. Sayang sekali asalnya ditutupi dengan metode rahasia, dan kehormatannya tidak dapat dilihat. Sekte. Alkemis dengan senioritas tertinggi memberikan jawaban di tengah rintihan yang dalam. Beberapa orang tidak pergi, mereka semua bersembunyi dalam ketiadaan, mengintip diam-diam. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berlatih alkimia dengan ketenangan pikiran, awan tenang dan angin sepoi-sepoi, dia sudah memperhatikan orang yang bersembunyi di kegelapan, dan dia hanya melihatnya, itu bukan apa-apa, seperti selama dia tidak mengganggu alkimianya. Malam ini cukup gelisah. Penglihatan terus-menerus di puncak gunung, pil dilepaskan satu demi satu, mulai dari Liu Wen dan hingga Bawendan, semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Semua alkemis tua yang melihatnya tidak bisa menahan nafas. Teknik alkimia dari orang bijak alkimia sangat bermanfaat. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen terus berlatih alkimia dengan sungguh-sungguh tanpa henti. Namun, setelah menunggu selama 9 hari, eliksir telah disempurnakan selama ratusan tungku, tetapi masih belum sampai Shiken. Ye Chen sangat meragukan apakah putra berwajah itu juga harus dirampok. Pada hari ke-10, Bei Shengcai datang lagi. Kali ini, dia sangat pintar, dan menutupi tubuh halusnya dengan cahaya peri terlebih dahulu. Setelah dia muncul, rekan Qi Wang jatuh ke dalam kesialan dan terlempar dari gunung. Simpan beberapa muka untuk orang lain, jangan pukul mereka saat mereka bertemu. Ye Chen batuk kering, dan melemparkan rumput surgawi ke dalam tungku alkimia, atau dia adalah seorang bijak alkimia, dan dia dapat menemukan waktu untuk mengobrol saat menyempurnakan alkimia ini. Bei Sheng mendengus, tidak setuju. Katakan dengan jujur, kemana perginya putra pesawat itu? Ye Chen melirik Bei Sheng, dan selalu merasa bahwa gadis ini menyembunyikan rahasia darinya, dan itu pasti berhubungan dengan si Chen. Aku benar-benar tidak tahu. Bei Sheng duduk dan berkata perlahan, hari itu, guru suci juga ada di klan kami, dan mereka berdua mengejar seberkas cahaya peri berwarna-warni, dan mereka sedang terburu-buru. Ye Chen mendengar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dari kata-kata Bei Sheng, tidak sulit untuk menebak bahwa cahaya peri 7 warna adalah pedang Zuxian sialan, kalau tidak dia tidak akan begitu bersemangat. Untuk sesaat, wajah Ye Chen menjadi jelek, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Selalu ada firasat buruk. Pedang giok terlalu aneh. Begitu muncul, pasti ada konspirasi. Dia bahkan curiga bahwa jade pedang ada di sini sengaja memancing Shiken dan Sheng Zun pergi. Apa yang kamu pikirkan? Bei Sheng menatap Ye Chen dengan ragu. Apa asal-usul orang suci yang kamu bicarakan? Kata Ye Chen. Aku mendengar paman ketiga menyebutkan bahwa dia bukan dari era ini, dan warisannya cukup misterius. Bei Sheng berkata dengan lembut, mengungkapkan sebuah rahasia. Dikatakan bahwa dia pernah menarik perampokan kaisar, tetapi ada sedikit perbedaan keberuntungan, hampir terkubur dalam malapetaka, merindukan tahta kaisar tertinggi, jadi berbicara, dia harus menjadi orang yang sama dengan Diji, dan jenis penentang surga yang sama.
Itu, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Memang benar bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran melawan Kaisar hari itu bukanlah orang biasa. Seorang Dewi Kunlun, Santo Pelindung Gerbang Tianmen, telah menjalani kehidupan kedua. Ratu Chu Agung yang tak tertandingi. Putra dari sebuah pesawat, yang dapat melakukan perjalanan melalui berbagai domain sesuka hati, dan bahkan dapat menembus formasi Kaisar Langit. Zheng Zun lebih marah, hampir bernama Kaisar, benar-benar tak tertandingi dan kejam. Jangan khawatir, kedua senior telah berperang melawan Kaisar sebelumnya, dan tidak akan ada kesalahan. Bei Sheng tersenyum, seolah dia bisa melihat kekhawatiran di mata Ye Chen, tunggu saja di sini dengan ketenangan pikiran. Ye Chen tersenyum dan tidak menjawab dengan kata lain, Bei Sheng tidak mengetahui kengerian pedang Zuxian, tetapi dia sangat mengetahuinya, jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya berbicara tentang garis keturunan tubuh suci. Bukan tidak mungkin. Karena keduanya tidak berbicara, hutan bambu kembali sunyi. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar Ye Chen berteriak pelan, dan Bawen dan keluar lagi, yang menarik penglihatan yang indah orang-orang Jiuli yang melihatnya tampak bingung, Bawen dan menjadi kubis Cina. Ye Chen menyeka keringatnya, tetapi tidak melanjutkan alkimia. Dia tidak berhenti selama beberapa hari, dan Ki Agung serta darah dari tubuh suci tidak tahan kelelahan. Alkimia adalah pekerjaan teknis, yang membutuhkan banyak kekuatan otak. Ini, puaskan dahagamu. Bei Sheng berdiri dan menyerahkan sepanci nektar halus dan embun giok. Kamu sangat perhatian, kamu seharusnya tidak memohon apapun padaku. Ye Chen menatap Bei Sheng sambil tersenyum. Tidak ada yang serius, saya hanya ingin meminjam tangan ahli alkimia untuk membantu saya membuat pil, saya perlu komisi untuk menemukan orang bijak untuk membuat alkimia, dapatkah Anda membelinya? Segenggam pil, berderak, seperti makan jelly bean. Kami sangat akrab, apakah kamu masih menginginkan uang? Bei Sheng berkata dengan marah. Jika kamu tidak memberikan uang, kamu dapat memberikan hal-hal lain, seperti gulungan rahasia, seperti artefak magis. Jika kamu benar-benar tidak punya, berikan wanita cantik yang besar. Aku mudah berbicara dan tidak pernah pilih-pilih. Pemakan. Kalau begitu lihat aku bisa memasukimu. No Fayan. Bei Sheng berkata, dia mengeluarkan pedang yang patah entah dari mana, menghirup tubuh pedang, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Nah, ramuan apa yang ingin kamu buat? Ye Chen terbatuk datar, Kaisar ke-10 Dacu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengecut, dia tidak bisa melakukannya tanpa kepengecutan. Pedang yang patah itu bukan pedang biasa. Meski terlihat jelek, itu adalah senjata kekaisaran. Tepatnya, itu adalah senjata kekaisaran yang rusak. Gengsi Kaisar perlahan pulih. Satu tatap muka bisa mengalahkannya menjadi orang bodoh. Itu hampir sama. Bei Sheng tersenyum dan membagikan tas penyimpanan. Fakta telah membuktikan bahwa ketika berhadapan dengan nomor Ye Chen, mereka tidak dapat berbicara dengan baik, dan mereka yang dapat melakukannya harus berusaha untuk tidak berteriak, dan mereka tidak dapat mengobrol dengan gembira, sehingga mereka hanya dapat menggunakan tentara Kaisar. Ye Chen mengatupkan bibirnya, dan mengambil tas penyimpanan. Ada ribuan bahan alkimia di dalamnya, dan ada begitu banyak jenis rumput abadi, yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Pil Bawen Yang Yan. Ye Chen menggosok dagunya. Dia masih tahu sesuatu tentang obat semacam ini. Seperti namanya, itu adalah obat untuk awet muda, yang merupakan favorit wanita. Bagaimana, bisakah kamu mempraktikkannya? Mata Bei Sheng Mei berkedip. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengulurkan tangannya. Beberapa arti. Bei Sheng Dai mengangkat alisnya sedikit. Apa maksudmu, bagaimana dengan Dan Fang? Seru Ye Chen. Tidak, aku. Ye Chen tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir mati tersedak air liur, dan tidak ada formula alkimia, jadi alkimia macam apa yang ada, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, orang bijak alkimia, bisa melakukan apa saja? Episode 2229 Kecantikan yang Terpelihara. Malamnya sepi, dan suasana di hutan bambu cukup romantis. Melihat lekat-lekat, Bei Sheng mengistirahatkan dagunya dan memandang Ye Chen dengan penuh penghargaan. Pedang Kaisar yang patah diletakkan di sampingnya, dan itu bersenandung dari waktu ke waktu, dipenuhi dengan prestise kekaisaran. Melihat Ye Chen lagi, dia benar-benar mengesampingkan alkimia. Itu benar, Tuan Muda Ye sedang meramu alkimia, dan dia meramu alkimia tanpa premis alkimia. Putri dari suku Jiuli sedang duduk tidak jauh dari sana,
menyeka pedang kaisar setiap kali dia harus melakukan sesuatu, dan serangkaian gerakan sepertinya mengatakan, jika kamu tidak dapat memurnikan ramuan itu, aku akan membunuhmu. Faktanya, dia sudah dipukuli, dan Bei Sheng tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka semua berada di Great Sein Realm. Dia memiliki prajurit kaisar yang hancur, dan dia bisa mengalahkan Ye Chen hingga menangis setiap menit. Hanya ada satu bahan. Jika hancur, jangan salahkan saya karena marah, kata Bei Sheng sambil tersenyum, merasa sangat nyaman. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia merasa bangga. Ye Chen menyeka mimisan, dahinya membiru dan wajahnya bengkak. Di dalam hatinya, dia telah memarahi gadis ini ribuan kali. Saya telah membantu orang membuat pil berkali-kali, dan Anda adalah yang terbaik, dan Anda juga terpaksa ya, kamu selalu membuatku takut dengan tentara kekaisaran, kenapa kamu begitu baik? Dalam situasi seperti itu, dan tidak ada formula pil, tidak heran Lao Su bisa membuatnya. Sambil marah, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, dari mana datangnya begitu banyak tentara kaisar yang rusak, Wuya dan Gu Santong memilikinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Bei Sheng juga memilikinya, jadi dia tidak seberuntung itu. Ini saat yang tepat, penguasa surga yang agung, Kaisar Chu yang agung, Kaisar membantai 3 patung, dia begitu disiksa sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, seorang prajurit kaisar yang patah, segenggam air mata pahit. Dalam kegelapan, beberapa alkemis dari suku Jiuli masih ada. Adegan Ye Chen dipukuli, mereka melihatnya dari awal sampai akhir. Punggungnya sangat lurus sehingga sangat lurus, alkimia itu luar biasa. Kaisar Great Chu luar biasa. Bukan karena putri kita merapikannya dengan patuh. Perlahan menarik pikirannya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada alkimia. Yang disebut pil kecantikan 8 pola, dia tidak pernah menyempurnakannya, tetapi dia telah menyempurnakannya pada tingkat 7 pola. Itu termasuk jenis pil, tetapi sedikit berbeda. Kali ini, sangat menantang dia bukan dewa, dan tidak ada resep pil sebagai referensi, kemungkinan kegagalannya masih sangat tinggi. Namun, orang bijak alkimia sangat berbakat, dan keterampilan alkimianya luar biasa, dan dia telah mencapai tingkat menciptakan resep alkimia sendiri. Proses alkimia metodis, dan ramuannya masih bisa disempurnakan. Anda tahu, dia hanya bertanggung jawab untuk berlatih, dan hal-hal berikut ini tidak ada di tangannya. Adapun rasanya, siapapun yang memakannya akan tahu. Bei Sheng sangat baik, hanya seorang pengamat, dan berkata kepada Ye Chen dengan cukup percaya diri. Bukan hanya dia, orang-orang tua yang bersembunyi dalam ketiadaan juga memiliki kondisi pikiran seperti ini. Hanya aneh bahwa Ye Chen telah menciptakan terlalu banyak mitos di sepanjang jalan. Bahkan kaisar dapat dibantai, dan dia tidak dapat menyempurnakan 8 pil pola dibandingkan dengan tudi dengan angin kencang dan ombak, alkimia ini hanyalah selokan kecil. Dengan cara ini, di bawah tatapan semua orang, 2 hari berlalu dengan tenang. Selama 2 hari, gunung itu sangat ramai, dan sesekali, akan ada jeritan, dan suaranya adalah Qi Wang, yang selalu berpikir untuk mencuri harta orang lain, tetapi setiap kali, dia akan tertangkap. Lurus dan pekerjaan selesai nak, saya mendapat pukulan yang bagus. Itu dia, pria itu tidak memiliki ingatan yang panjang, dia dipukuli, bahkan mencuri, dia mengatakan dengan sangat profesional bahkan orang-orang dari suku Jiuli pun malu untuk memukul mereka lagi. Orang-orang Jiuli hidup, dan dunia luar juga hidup. Gulungan gambar Ye Chen telah menjadi populer di Xuan Huang, dan bahkan beberapa orang tua di area terlarang meluangkan waktu untuk membeli beberapa. Untuk alasan ini, Mo Qin juga diundang ke area terlarang untuk mengobrol tentang kehidupan. Ketika Mo Qin keluar lagi, dia mencengkeram pinggangnya dan pincang, dia dipukuli karena suatu alasan, dan orang-orang tua di area terlarang juga buang air kecil, dan mereka tidak takut mengganggu kegilaan dan membalikkan orang. Utian Master Pedang, palu itu bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Secara alami, Ye Chen tidak tahu tentang ini. Jika dia tahu bahwa Mo Qin masih di Xuan Huang, dia masih akan membuat alkimia, dan dia akan pergi untuk memukuli orang sejak lama. Terlepas dari apakah Anda harus dirampok atau tidak, Anda harus bertarung dulu. Nama terkenal Lao Su dalam hidup ini hanya tersisa 3 kata darimu, tak tahu malu. Diam-diam, malam tiba lagi. Pemurnian pil Bawen Yang Yan telah mencapai tahap akhir. Bahkan Ye Chen pucat. Anda tahu, dia tidak memiliki formula pil, dan dia tidak pernah memurnikan pil ini. Dia menemukannya jauh-jauh. Jauh dari sebanding dengan Bawen lainnya dan
Bei Sheng bangkit dengan tenang, dan dengan lembut meletakkan tangan gioknya di bahu Ye Chen, menanamkan esensi, dan kelembutan seorang wanita tidak bisa lepas dari pandangan beberapa lelaki tua. Sekilas, putri kita dan Ekaristi adalah pasangan yang sangat cocok. Seorang lelaki tua membelai janggutnya, ketika reruntuhan kuno melepas pakaian sang putri, dia bertanggung jawab. Ini tidak baik. Pakaian Ye Chen ada banyak menantu perempuan. Betapa baiknya orang-orangnya, betapa hidup orang-orangnya. Alkimia telah terbentuk. Beberapa orang mengobrol dengan gembira, dan alkemis dengan senioritas terpanjang mengingatkan mereka, menarik perhatian semua orang ke tungku alkimia. Tapi di tungku pil, gas pil padat dan berkabut, dan pil perlahan terbentuk, lingkaran cahaya ungu cerah, aroma pil yang kaya menyegarkan, dan mengandung esensi yang agung. Sejenak, semua orang tua menahan napas dan memperhatikan dengan seksama, mereka telah mencapai tahap pil yang mengental, yang terpenting, jika mereka bisa melewati langkah ini, pil akan terbentuk. Ye Chen memasukkan ramuan lain ke mulutnya, tanpa tekanan sedikit pun, dia telah sampai pada titik ini, tidak ada alasan untuk gagal, reputasinya sebagai ramuan tidak sia-sia. Saat ini, dia sedang memikirkan hal lain, yaitu apakah akan menambahkan beberapa bahan khusus ke dalam pil pemelihara 8 pola, maka akan lengkap dalam warna, aroma dan rasa. Yang disebut bumbu spesial adalah produk spesial Dacu. Ye Chen menggosok dagunya, matanya berputar, dan dia sudah memikirkannya. Jika Bei Sheng memakan produk khusus Dacu, gambarnya akan sangat seksi. Mungkin, dia masih bisa tidur dengan Bei Sheng untuk berbicara tentang cita-citanya, dan kemudian berbicara tentang kehidupan dan seterusnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Perasaan seperti itu seharusnya luar biasa. Apa yang menurutnya indah, tetapi mata indah Bei Sheng tersulut lagi, pipinya sudah memerah, dia dikaruniai kekuatan supernatural, dia bisa membaca kata-kata orang, dan jika dia tidak memperhatikan, dia bisa menghancurkan pikiran buruk Ye Chen. Jiuli putri klan memiliki tanda lain akan mengamuk. Tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, Ye Chen menggigil, memutuskan bahwa pikiran cabulnya telah terungkap, dan dia masih membuat alkimia, jika tidak, Bei Sheng mungkin akan menikamnya dari belakang. Sudah waktunya untuk menguji orang lagi. Tuan muda Ye yang cerdas segera menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan alisnya juga berkerut. Dari mata orang luar, mereka semua berpikir bahwa ada kesalahan dalam alkimia. Kemampuan aktingnya masih sangat luar biasa sehingga Bei Sheng benar-benar terkejut. Pada saat ini, bahkan lelaki tua dalam kegelapan pun gugup, dia telah sampai pada titik ini, jika dia gagal, itu akan menjadi omong kosong loh, bahan-bahan itu sangat berharga. Sejak saat itu, adegan yang seharusnya santai, dibuat tercengang oleh Ye Chen dan membuatnya gugup. Fakta telah membuktikan bahwa triknya ini sangat efektif, tidak menyombongkan diri, Bei Sheng dan orang-orang tua dalam kegelapan bahkan tidak berani bernapas, karena takut mengganggu alkimianya. Untungnya, tidak ada bahaya. Di tengah malam, saya melihat cahaya surgawi bergegas menuju langit dari tungku alkimia, menyebabkan penglihatan alkimia. Setelah itu, guntur alkimia turun, dan orang-orang dari suku Jiuli dibangunkan satu per satu. Itu benar-benar disempurnakan olehnya. Bakat alkimia anak ini sangat mengerikan. Tanpa rumus alkimia apapun sebagai referensi, dia benar-benar menyempurnakan pil 8 pola. Buah suci alkimia memang layak. Orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan nafas, dan sulit untuk menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka menyaksikan suatu prestasi dengan mata kepala sendiri, yang benar-benar legendaris dalam istilah dari domain spiritual alkimia. Ye Chen menciptakan mitos lain. Terima kasih banyak. Bei Sheng tersenyum, bermain-main seperti gadis kecil, dia dengan ringan menjentikkan tangannya, dan menangkap ramuan yang jatuh, jernih, kelas atas yang luar biasa. Ekspresi Ye Chen menjadi sangat dalam, dan dorongannya berangsur-angsur membaik. Contoh hari ini adalah bukti kebenaran yang bagus. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Jika Anda tidak menakut-nakuti dia dengan prajurit kaisar, dia tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang dia miliki. Oleh karena itu, Bei Sheng telah menjadi preseden bagi dunia. Tidak masalah jika Anda menemukan alkimia untuk membuat alkimia, tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak, bawa saja pria dengan palu, dan mulailah bertarung jika Anda tidak setuju. Ini juga pertama kalinya saya berlatih. Mengenai efeknya, saya tidak tahu. Ye Chen duduk, kelelahan dan kelelahan, yang terpenting, karena tekanan mental. Aku percaya padamu.
Bei Sheng tersenyum dan memasukkan ramuan itu ke mulutnya. Ramuan itu memasuki tubuhnya, meleleh dalam sekejap, dan menyatu dengan tubuh perinya. Kekuatan obat yang terkandung dalam ramuan itu mengandung kekuatan misterius, yang mirip dengan kekuatan kehidupan, menjaga kemudahan selamanya. Ye Chen mengambil kendi dan menonton dengan tenang, semua orang tua juga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh lembut Bei Sheng memiliki lapisan ekstra cahaya peri ungu, membuatnya semakin suci, dan wajah yang tak tertandingi itu juga memiliki sentuhan pesona seperti mimpi. Ye Chen kesurupan lagi, dia sangat cantik dan mempesona, jika dia tidur dengan tangan di sekelilingnya di malam hari, mimpi yang dia miliki akan menjadi mimpi indah. Keluarkan, dan Anda akan memiliki wajah. Namun, saat dia melihatnya, ekspresinya berubah, dari bingung menjadi luar biasa. Bukan salahnya, hanya saja tubuh Bei Sheng menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia terlahir langsing dan lurus, namun tiba-tiba dia berubah dari seorang wanita menjadi seorang gadis muda. Tidak hanya dia tertegun, tapi semua orang tua juga tercengang, situasi macam apa ini? Yang paling menarik adalah Bei Sheng, bukan awet muda. Mengapa Anda terus makan dan semakin kecil? Ukurannya menjadi lebih kecil, dan ukurannya juga menjadi lebih kecil, seperti perempuan. Samping. Efek samping. Ye Chen membuka mulutnya, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Kamu Chen. Bei Sheng menghentakkan kakinya dengan panik, dan berkata Ye Chen, yang cukup menusuk telinga, dan kemudian mengeluarkan prajurit kaisar yang patah, dengan sepasang mata besar yang jernih, dan percikan api menyala lagi. Aku sudah mengatakan semuanya, ini juga pertama kalinya aku berlatih. Ye Chen menoleh dan lari. Aku tidak peduli, ubah kembali untukku. Kamu meletakkan prajurit kaisar terlebih dahulu, dan kamu selalu menggunakannya untuk menakutiku. Baru saja, siapa Ye Chen? Kedengarannya seperti suara seorang putri. Tidak mungkin Ye Chen, tubuh suci. Kaisar ke-10 Dacu. Kata-kata Ye Chen dari Bei Sheng akhirnya membangunkan si pemimpi, dan ternyata orang misterius itu adalah Ekaristi. Di bawah perhatian semua orang, puncak gunung bergema. Lalu ada teriakan, mendominasi ke samping, Ye Chen akhirnya tertangkap, disematkan ke tanah, dipukul dengan palu, dan Bei Sheng, yang melarikan diri dengan kejam, biasanya tidak kejam. Adegan berdarah, semua orang tua yang melihatnya, tidak tahan untuk melihatnya langsung. Adegan yang sangat menarik, bagaimana mungkin dua penguasa besar dunia bawah hilang? Untuk beberapa alasan, melihat Ye Chen dipukuli membuat saya merasa segar kembali, bahkan jika saya menontonnya setiap hari, saya tidak merasa bosan. Ketika mereka menonton, dua makhluk tertinggi menoleh ke samping dan melihat ke sisi lain. Itu adalah tanah suci Yaoqi, di istana bawah tanah yang gelap, tubuh suci wanita membuka matanya, turun dari ranjang batu, mengabaikan batasan istana bawah tanah, dan melangkah keluar dari gunung peri Yaoqi. Pada saat dia melangkah ke dalam kegelapan, dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melirik ke arah dunia bawah, dia sepertinya bisa melihat Gunung Jieming, Di Huang dan Underworld Emperor melintasi dua dunia. Senyumnya agak aneh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi juga membawa sentuhan main-main. Episode 2230 tidak meminjam. Di malam yang bising, suku Jiuli akhirnya jatuh ke dalam kedamaian. Tuan muda Ye yang cerdas berlari ke seluruh dunia, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Bei Sheng. Dia memenuhi harapan semua orang. Dan dipukuli. Saat ini, dia mencengkeram pinggang tuanya dan melingkari Bei Sheng, wajahnya yang tampan memar dan ungu, jelas ada dua lubang hidung, tetapi hanya satu yang berdarah. Dia sedang menonton, dan orang-orang tua yang bersembunyi dalam kegelapan juga menonton, tetapi mereka tidak dapat menemukan akar penyebabnya. Sepertinya ramuan kecantikan, tetapi efek obat ini membuat orang lengah. Akan melihat Bei Sheng lagi, pipinya memerah, payudara kecilnya naik turun dengan keras, dia terlihat seperti seorang gadis, dan dia lebih lembut, meskipun dia menjadi lebih kecil, dia tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Mengapa semakin kecil, seharusnya tidak. Ye Chen menggosok dagunya, bergumam, belajar hampir sepanjang malam, berbalik ratusan kali, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Aku tidak peduli, ubah kembali untukku, kata Bei Sheng dengan marah. Kamu bersikeras makan, bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Ye Chen mengeluh. Pokoknya, aku tidak peduli. Jika kamu tidak berubah kembali untukku, jangan pergi.
Bei Sheng, yang menjadi lebih kecil, bertingkah bodoh. Penampilan gadis kecil itu sangat imut. Ye Chen tidak menganggapnya serius, meskipun dia tidak melihat petunjuknya, dia masih memiliki beberapa tebakan, pasti efek obatnya terlalu kuat, menyebabkan ramuan awet muda menyimpang dari peremajaan. Dia tidak yakin apakah Bei Sheng masih bisa tumbuh dewasa, ini tidak diketahui. Jika dia tidak pernah tumbuh dewasa, calon suami mertuanya harus mati dengan tergesa-gesa. Kaisar Chu yang tidak dapat diandalkan sedang memikirkan gambar kamar pengantin lagi. Pengantin pria dari pria setinggi 5 kaki, dan pengantin wanita yang terlihat seperti seorang gadis, apa yang bisa dilakukan oleh kedua orang itu? Kalau memang mau komunikasi lebih mendalam, harus ada babi membunuh. Teriak-teriak. Ye Chen memikirkannya, dan tidak bisa menahan tawa, itu adalah tawa cabul. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, lalu dia berbaring di tanah. Itu benar, Tuan Muda Ye yang jenaka dipukuli lagi dan pingsan. Yang bergerak tentu saja gadis Bei Sheng, dengan mata indahnya bersinar dan wajahnya memerah, dia memiliki bakat membaca kata-kata orang, jadi bagaimana mungkin dia gagal mendengar pikiran cabul Ye Chen. Sejak itu, Ye Chen diikat dan digantung di pohon. Adapun Bei Sheng, dia menderita luka dalam lagi dan pergi dengan panik. Tidak lama kemudian, Raja Qi juga dikirim, dan dikirim oleh Bei Sheng sendiri. Dia sudah marah, dan kebetulan menabrak Raja Qi mencuri harta, jadi apa yang kamu bicarakan, pukul dia sampai mati. Setelah dipukuli, diikat lagi, dan digantung di pohon, tepat di seberang Tuan Muda Ye. Malam ini, benar-benar sepi. Adegan di hutan bambu kecil masih sangat eye-catching, seorang raja dan seekor keledai diangkat dan diselipkan seperti itu, bergoyang-goyang ditiup angin, cukup berirama. Orang tua dalam kegelapan akhirnya keluar, masing-masing mengelus janggut mereka, dengan ekspresi serius di wajah mereka, jadi bagaimana dengan Kaisar Chu, kami orang Jiuli juga harus berbaring. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Ye Chen dan Qi Wang bangun, mata manusia mereka bertemu dengan mata keledai, dan mereka saling memandang untuk waktu yang lama, entah kenapa, keduanya mengembangkan perasaan yang disebut simpati. Apakah kamu mencurinya, sayang? Tanya Ye Chen, berjuang dengan keras. Sayangnya, ada ratusan segel di tubuhnya, dan dia tidak dapat memecahkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Baby tidak mencurinya, tapi aku menonton banyak adegan seks. Raja Qi tersenyum, memperlihatkan gigi keledainya. Awalnya wajah keledai, tapi ekspresi celaka itu cukup manusiawi. Ini sangat menjanjikan, pertahankan, aku optimis tentangmu. Luangkan waktu, pinjamkan aku mata samsaramu. 6 jalur mata samsara dan menantu perempuan tidak boleh dipinjam. Keduanya Anda berbicara satu sama lain dan mengobrol. Saya sangat senang, hati saya cukup besar, mereka semua terikat, dan saya masih dalam mood untuk melepaskan omong kosong ini, satu orang dan satu keledai ini benar-benar pasangan yang sempurna di dalam dunia. Untuk waktu yang lama, gadis Bei Sheng datang, mengabaikan Raja Qi, hanya menatap Ye Chen. Mata Lingce besarnya masih menyala dengan api, dan dia masih memegang prajurit kaisar yang patah di tangannya. Dunia ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Chen menghela nafas, bantu orang membuat alkimia dengan kebaikan, belum lagi tanpa komisi, dan bahkan diikat oleh seseorang, telanjang. Balas-balas dendam. Kata-kata ini hampir membuat Bei Sheng geli. Wanita tua mengikatmu karena masalah dengan pil. Pikirkan saja beberapa hal celaka. Ada baiknya jika Anda tidak terbunuh, beraninya Anda mengeluh. Dunia ini benar-benar tidak masuk akal, aku. Pak. Raja Qi juga menghela nafas, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar tamparan keras, seekor keledai yang baik, sangat percaya diri, terpana oleh tamparan Bei Sheng. Raja Qi mungkin ingin memarahi ibunya, dia berkata kamu tidak ingin berkelahi, tetapi Lao Su berkata kamu harus, mengapa ada jarak yang begitu besar antara keledai dan manusia? Jika Anda mendiskriminasi binatang, Anda akan disambar petir. Biarkan aku turun, aku sudah memikirkan solusinya, kata Ye Chen dalam-dalam. Mendengar ini, mata Bei Sheng berbinar, dan dia segera menurunkan Ye Chen dengan jentikan tangannya. Setelah digantung semalaman, Tuan Muda Ye akhirnya mendarat di tanah, dan dia merasa sangat ramah. Mantra penyegel di sekujur tubuhnya telah dilepas olehnya, dan dia tidak suka perasaan disegel. Metode apa? Cepat katakan padaku. Bei Sheng melangkah maju dan menendang. Jika kamu ingin berbicara tentang metode ini.
Mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun? Ye Chen berbisik ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dan dia menginjak kakinya dan melihat ke belakang Bei Sheng. Bei Sheng jujur, jadi dia menoleh ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun di belakangnya, tidak hanya tidak ada seorang pun, bahkan seekor burung pun tidak. Menyadari ditipu, Bei Sheng buru-buru berbalik, tapi Ye Chen tidak terlihat. Ye Chen. Suaranya masih sangat menusuk, dan dia kehabisan napas, dan dia langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar, dengan kecepatan tentara kaisar yang hancur, semuanya seperti pelangi yang cemerlang. Selain itu, Tuan Muda Ye, kecepatan membuka dan melarikan diri memang tidak tercakup, itu telah melampaui alam luar angkasa yang besar, dan pada kesempatan seperti itu, akan ada angin, guntur, dan kilat sepanjang jalan, bermain dengan putus asa. Dengan pemeriksaan visual, dia juga seorang master dengan payudara besar dan tanpa otak. Ini adalah evaluasi Ye Chen terhadap Bei Sheng. Kekuatan tempurnya tidak rendah, dan orangnya juga cantik. Bahkan IQ ini, seperti Jining Suang, sangat menyentuh, dan setiap lubangnya akurat. Tentu saja, ini juga karena kemampuan aktingnya yang berada di puncaknya. Lari, kemana harus lari? Bei Sheng mengejarnya, dan seluruh tubuhnya terbakar. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api, sangat menyilaukan, sudah dalam keadaan mengamuk. Tidak apa-apa jika dia tidak memarahi, tetapi dengan omelan ini, Ye Chen berlari lebih cepat, menyusut hingga beberapa inci, bukan slip normal, tetapi dia tidak ingin ditangkap lagi, dan dia tidak mau dipukuli lagi. Kecepatan Bei Sheng tidak kalah, bahkan lebih cepat dari Ye Chen, hanya karena tentara kaisar yang rusak, meningkatkan kecepatan, berkali-kali, dan hampir menangkap Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena keduanya mengejar dan melarikan diri, semua gunung yang mereka lewati mengalami bencana, dan satu demi satu runtuh. Perilaku yang mengganggu ini adalah yang paling menjengkelkan dan menimbulkan banyak omelan. Pengejaran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Bei Sheng yang melarikan diri, yang masih di ambang pencapaian, mengejar Ye Chen sejauh 8 juta mil, tetapi dia membiarkan Ye Chen lolos, dengan dukungan tentara kaisar yang hancur, dia juga tidak bisa menangkapnya. Dalam kehampaan, dia mencengkeram dadanya, tidak yakin apakah itu sakit atau marah. Benar saja, apa yang disebut Taoismenya bahkan tidak kurang dari 1,5 bintang, apakah itu kekuatan tempur atau IQ, dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Chen, ini adalah celah dalam legenda. Selain itu, Kaisar ke-10 dari Great Chu masih berlari liar sepanjang jalan. Dia tidak jatuh dari langit sampai langit mendekati fajar. Ini salahku. Ini bukan salahku. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, mengutuk, memikirkannya dengan hati-hati, masalah ini benar-benar bukan salahnya, kecelakaan tidak bisa dihindari. Saat berbicara, dia sudah berjalan ke kota kuno. Kota ini, bernama kota kuno Beiyue, dapat digambarkan sebagai megah dan megah, dengan suasana perubahan kuno, saya tidak tahu sudah berapa tahun berdiri, bahkan tembok kota terukir dengan jejak waktu. Menawarkan hadiah 90 juta batu asal benar-benar berani. Apa asal-usul wanita dalam lukisan ini? Dia bernilai 90 juta hadiah. Mungkinkah dia murid yang membelot, atau tetua? Ataukah dia seorang pencuri yang mencuri harta? Identitasnya tidak boleh sederhana. Ketika Ye Chen tiba, ada biksu berkumpul di bawah tembok kota, memperhatikan pemberitahuan itu, lebih tepatnya, itu adalah surat perintah penangkapan Zhang, mengoceh, mendesah dan memutar lidah. Ye Chen lewat, melirik dengan santai, dan berjalan ke kota. Saat berikutnya, dia benar-benar keluar lagi, dan dia juga berada di bawah tembok kota, menatap pemberitahuan melalui sosok besar. Di atasnya ada potret seorang wanita, digambarkan seperti aslinya, dengan kulit krem, seperti mimpi, dan cantik. Wajahnya tiada taraf dan sempurna. Mengapa gadis ini begitu akrab? Ye Chen menyentuh dagunya. Memikirkan hal itu, matanya meledak kaget. Akrab, bisakah kamu tidak akrab? Perhatikan lebih dekat, bukankah itu santo wanita? Sebagai kenangan, tubuh suci perempuan harus disegel di Yaoqi. Jika Anda mengatakan itu adalah tempat suci, kekuatannya sangat besar. Selain Beiyue, bahkan kehancuran timur, wilayah selatan, gurun barat, dan Zhongzhou memiliki pemberitahuan seperti itu, di seluruh Xuan Huang. Tidak ada orang seperti itu. Kalau begitu mereka mungkin pencuri, berani pergi ke Yaoqi untuk mencuri harta, kamu tidak kecil. Ye Chen, di sisi lain, berbalik dan memasuki kota,
langsung menuju susunan teleportasi. Seperti yang dikatakan dunia, pemberitahuan hadiah dapat dilihat di mana-mana. Ye Chen mentransmisikan dengan cara ini, dan setiap kota kuno yang dia kunjungi memiliki pemberitahuan seperti itu, hampir di seluruh jalan dan gang. Ye Chen mengerutkan kening, dan cahaya dan kegelapan di matanya berfluktuasi. Tanah suci Yaoqi sangat diinginkan dengan cara apapun, pasti ada perubahan besar, dan jika itu melibatkan santo wanita, itu juga akan melibatkan rahasia kuno. 3 hari kemudian di malam hari, Ye Chen muncul di luar gunung peri Yaoqi, mengenakan jubah, dan juga menggunakan Zhou Tian untuk berevolusi, menutupi aura aslinya, agar tidak diperhatikan oleh sekte luar. Tanah suci Yaoqi di bawah bulan masih begitu suci, diselimuti awan dan kabut, diselimuti mantel yang indah, seperti peri dengan kerudung, seperti mimpi. Yaoqi hari ini dapat digambarkan sebagai penghalang yang dibentengi, yang telah dikorbankan untuk melindungi penghalang gunung. Tentara kaisar dari permaisuri Yaoqi menggantung tinggi di hamparan, dan untaian hukum ekstrim digantung untuk melindungi warisan. Suasana yang menindas menyelimuti langit dan bumi, dan kabut tebal. Sebelum Ye Chen memanggil gerbang gunung, dia melihat sosok jatuh dari langit lagi. Orang yang datang adalah Chen Yi, adik laki-laki permaisuri. Yaoqi dalam masalah, tidak ada alasan untuk tidak datang. Bersamanya, ada juga seorang gadis lucu, yang merupakan Kaisar 9 Dewa. Ah, Kaisar Chu Agung juga ada di sini. Xiao Jiuxian tersenyum seperti peri. Aku baru mendengarnya, jadi aku di sini untuk melihatnya. Ye Chen tersenyum dan melirik Chen Yi. Melihat ekspresi Chen Yi, sepertinya dia tidak tahu tentang tubuh wanita suci itu. Itu adalah rahasia Yaoqi yang sangat tinggi, dan orang-orang yang bukan dari Yaoqi tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hanya ada segelintir orang di Yaoqi siapa yang bisa mengerti rahasia ini. Dia adalah adik permaisuri, tapi bagaimanapun juga dia bukan milik Yaoqi. Adapun dia dan Ren Wang, itu adalah kasus yang sangat spesial dan tidak tercantum di sini. Chen Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menggunakan perasaan spiritualnya untuk mengirimkan suara, memanggil para tetua Yaoqi untuk membuka penghalang.